Lisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Korea, negara maju dan kaya yang menghasilkan banyak seniman berbakat, terutama di industri musik dan perfilman. Itu merujuk ke Korea Selatan ya, beda lagi kalau Korea Utara. Tahu sendiri kan? Bukan cuma Indonesia aja yang pernah jadi korban penjajahan. Korea juga telah mengalami sekitar 900 invasi selama 2000 tahun sejarahnya. Diserang, dipengaruhi, dan jadi rebutan negara-negara tetangganya yang lebih besar, hingga pada akhirnya pecahlah menjadi dua. Secara teknis, Korea Utara dengan Korea Selatan masih berperang hingga sekarang, karena tidak adanya kesepakatan perjanjian damai yang ditandatangani kedua belah pihak sejak meletusnya Perang Korea tahun 1950. Pertanyaannya, kenapa Korea terpisah menjadi dua? Apakah cuma karena Perang Korea? Atau ada campur tangan negara lain? Mari kita bahas. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan info unik dan menarik dari channel ini. Gak ada selatan dan utara. Dulunya Korea ada dalam satu wilayah sebagai negara kerajaan yang ada di semenanjung Korea di bawah dinasti Choson, yaitu dinasti terakhir yang berkuasa sekitar 500 tahun lamanya. Semenanjung ini berbatasan dengan Cina dan Rusia di sebelah utara, dan dinasti Choson adalah bagian dari sistem upeti Kekaisaran Tiongkok. Tapi jauh sebelum itu, dari jejak sejarahnya, pada masa dinasti Goryeo, semenanjung Korea ini digempur habis-habisan oleh pasukan Mongol dari tahun 1231 hingga pertengahan abad ke-14, di mana saat itu Korea ada dalam pendudukan Mongolia. Dan kemudian setelahnya Korea ada di bawah perlindungan Cina. Dinasti Choson pun berakhir pada abad 19, tepatnya saat Jepang berhasil menduduki Korea pada tahun 1910. Nama raja yang memimpin kerajaan Korea saat itu adalah King Gojong. Korea merupakan negara yang kaya akan bahan mentah, yang menjadi salah satu alasan kenapa Jepang pengen nguasain Korea. Apalagi saat itu, Jepang ada kemajuan pesat di bidang militer. Semakin bulatlah niat mereka buat menginvasi Korea. Kayaknya pengen nunjukin pada dunia kalau Jepang itu kuat dan bisa, gitu kira-kira. Padahal nih, ada kerjasama loh antara Jepang dengan Korea di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan yang udah berjalan selama kurang lebih 1500 tahun. Jepang dan Tiongkok pun bentrok akhirnya. Penyebabnya apa? Jelas karena Cina nggak terima daerah kekuasaannya mau dicaplok Jepang. Tapi nggak hanya itu. Sebab utama terjadinya bentrok kedua negara ini adalah karena pemberontakan Donghak. Pengikut Donghak yang menyerukan reformasi sosial mendapat tanggapan negatif dari pemerintah. Kaum tani bersatu dengan mereka dalam pemberontakan yang berhasil mengalahkan pasukan pemerintah di Korea bagian selatan. Pemerintah Korea pun minta bantuan Cina, dan Jepang gak perlu diminta siapapun langsung ngirim pasukannya karena udah ada niat ingin merebut Korea. Akhirnya perang Jepang-Cina pun pecah dan dikenal dengan First Sino-Japanese War yang berlangsung dari 25 Juli 1894 sampai 17 April 1895. Jepang memenangkan peperangan dan berhasil menganeksasi Korea. Perang ini ditutup dengan perjanjian Shimonoseki yang artinya Korea tidak lagi berada di bawah naungan Cina. Dan yang kalah yaitu Cina harus rela angkat kaki dari negara yang dikuasainya itu. Gak cuma Korea, Jepang juga berhasrat untuk menguasai daratan Cina dan Rusia. Dan Korea akan mereka gunakan sebagai tempat berlindung dari serangan negara lain, sekaligus pintu masuk buat merebut dua negara besar itu. Di tahun-tahun setelahnya masih ada lagi perang-perang dan perjanjian lainnya, hingga akhirnya Jepang menduduki Korea seutuhnya itu di tahun 1910, sekaligus menjadi tahun berakhirnya dinasti Choson. Lalu gimana nasib warga semenanjung Korea di bawah kolonial Jepang? Fukuzawa Yukichi, salah seorang aktivis liberal Jepang, ngerasa kalau Korea itu negara primitif dan terburuk, juga arogan, yang perlu direformasi oleh Jepang.
Dan setelah bisa berkuasa di Korea, benar, Jepang memperlakukan warga Korea dengan sangat kejam. Mulai dari berusaha menghapus bahasa Korea, melarang penggunaan nama Korea, membakar 200.000 lebih dokumen sejarahnya, ngancurin sepertiga bangunan sejarah di Seoul dan diganti jadi tempat wisata, membungkam surat kabar, merampas tanah, 750.000 lebih warga Korea mengalami kerja paksa, para wanitanya dijadikan PSK sampai mengatur kepercayaan serta cara beribadah warga Korea. Bukan main kejamnya. Kurang lebih sama ya dengan yang kita alami dulu saat dijajah Jepang. Setahun setelah Korea jatuh di tangan Jepang, King Gojong minta perlindungan ke Kaisaran Rusia dan ngizinin Rusia untuk ikut memengaruhi berbagai keputusannya selama Jepang berkuasa di sana. Dari sinilah jalannya paham komunis masuk di Korea. Saat itu tentara Korea sebagian sudah menganut paham komunis, salah satunya Kim Song-ju, yang adalah pemimpin pasukan gerilya untuk melawan Jepang dan next jadi presiden pertama Korut. Tahun 1939, meletuslah Perang Dunia II. Amerika Serikat bersekutu dengan Uni Soviet untuk membebaskan Korea dari jajahan Jepang. Dan Agustus 1945 akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Perang Dunia II pun berakhir. Dan Uni Soviet masuk ke Korea untuk menyerang pertahanan Jepang. 35 tahun loh warga Korea menderita di bawah kekejaman kolonial Jepang. Apakah Korea sudah merasa aman setelah Jepang kalah? Enggak, malah makin runyam. Kenapa? Karena dua negara adidaya ini sama-sama pengen nguasain Korea. Hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang semula bersekutu pada Perang Dunia II jadi musuhan, dan terjadilah perebutan kekuasaan. Melihat ini, Charles Bonesteel dan Dean Rusk diutus Amerika Serikat untuk ngasih saran ke Uni Soviet. Gimana kalau semenanjung Korea untuk sementara dibagi dua aja? Uni Soviet berkuasa di utara dan Amerika Serikat di selatan. Nanti akan disatukan lagi di bawah pemerintahan baru. Uni Soviet setuju dan pembagian pun terjadi. Itulah awal mula kenapa Korea dibagi menjadi dua. Di saat upaya ingin menyatukan lagi Korea, kedua negara ini berbeda ideologi, jadinya makin sulit. Dan warganya juga terpengaruh oleh masing-masing negara pendukungnya. Di utara dengan paham komunisnya dan di selatan dengan paham liberalisnya. Akhirnya tahun 1947 PBB ngadain pemilihan Majelis Konstitusi yang bertujuan agar Korea punya pemerintahan sendiri. Tadi kan memang sudah ada rencana menyatukan kembali Korea di bawah pemerintahan baru. Tapi ternyata gagal, karena pihak Uni Soviet gak setuju dan pemilu di bagian utara diblok. Uni Soviet khawatir pengaruhnya tentang paham komunis di utara melemah kalau ada pemilu. Jadinya tetap begitu, gak bisa bersatu. Pemilihan Majelis Konstitusi tetap berjalan di selatan, dan ini adalah pemilu pertama di Korea. Presiden yang terpilih saat itu adalah Syngman-rhee. Dia ini benar-benar anti-komunis dan merupakan presiden pertama Korea Selatan. Sementara di bagian utara, Uni Soviet langsung menunjuk Kim Song-ju, yang tadi itu loh pemimpin pasukan gerilya, dan namanya berganti jadi Kim Il-sung sebagai presiden pertama Korut. Paham di utara adalah komunis dan di selatan kapitalis. Sejak itu dikasih batas antara utara dan selatan, dipisah oleh garis paralel ke-38, garis lintang yang melintasi semenanjung Korea. Nah, udah kan ya, masing-masing punya pemimpin. Negara pendukung, Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya sepakat menarik pasukannya dari Korea. Kalau sekarang gimana? Udah aman? Malah makin kacau. Next, kita masuk ke intinya. Perang Korea. Setelah punya pemimpin masing-masing, hubungan antara Korsel dan Korut ini makin memanas, terutama di wilayah perbatasan. Pada 25 Juni 1950, pecahlah Perang Korea. Sekitar 130 ribuan lebih pasukan Korea Utara melintasi garis pembatas paralel ke-38. Mereka menyerang secara mendadak dan tanpa ampun, dan berhasil merebut Seoul pada 28 Juni. Tujuannya jelas, ingin menginvasi Korea Selatan untuk menyatukan lagi Korea dan dijadikan negara komunis.
Amerika Serikat pun minta bantuan PBB, lalu ngirim pasukannya atas nama Korea Selatan dan mereka menyebutnya perang melawan kekuatan komunisme internasional. Akhirnya tentara Korut berhasil dipukul mundur prajurit dari negara PBB. Tapi, begitu sampai di perbatasan Korut, muncullah tentara Cina melawan tentara Amerika Serikat buat bantuin Korut. Gantian, Amerika Serikat yang berhasil dipukul mundur Cina. Situasi semakin chaos. PBB panik karena khawatir perang ini akan makin meluas dan bisa menjadi Perang Dunia III. PBB mengupayakan gencatan senjata terhadap Korut. Upaya mendamaikan mereka ini sulit, memakan waktu lama. Perang berakhir 3 tahun kemudian, yaitu pada 27 Juli 1953 dengan gencatan senjata di kedua belah pihak dan dibuat zona demilitarisasi. Tapi perlu digarisbawahi, karena nggak ada perjanjian damai yang ditandatangani, kedua negara ini secara teknis masih berperang sampai sekarang. Perang Korea ini relatif singkat, tapi termasuk salah satu perang paling berdarah dalam sejarah. Hampir 5 juta orang meninggal dan kebanyakannya dari warga sipil. Jumlah korban sipil ini lebih tinggi daripada Perang Dunia II. Juga ratusan ribu tentara dari kedua belah pihak dan tentara yang membantu tewas terbunuh. Ingat momen ini nggak? Saat Kim Jong-un dan Moon Jae-in saling berjabat tangan dan berpelukan hangat. Dan yang gemes, mereka saling melintasi batas masing-masing. Juga bertepatan dengan diselenggarakannya Asian Games 2018 di Indonesia, kedua Korea ini ngirim atletnya atas nama Korea di 3 cabang olahraga. Makin takjublah dunia melihat keakraban kedua negara ini. Gak lupa juga Utara dan Selatan membuat acara reuni keluarga yang terpisah. By the way, pertemuan mereka adalah yang pertama kali dalam lebih dari 1 dekade. Keduanya bertemu di Rumah Perdamaian di Panmunjom pada 27 April 2018 untuk membahas dan menandatangani deklarasi Panmunjom. Perbincangan mereka juga diisi dengan agenda-agenda positif demi mencapai perdamaian. Contohnya, kerjasama ekonomi, mempromosikan pertukaran budaya, dan sepakat untuk menormalisasi kompleks industri gesong yang terletak di dekat perbatasan. Yang bikin merinding, di hadapan 80 juta orang Korea dan seluruh dunia, mereka dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tidak akan ada lagi perang dan era baru perdamaian telah dimulai. Mereka juga bakal mengupayakan denuklirisasi lengkap di Semenanjung. Selain itu, keduanya akan mengupayakan perundingan dengan Amerika Serikat dan Cina untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea dengan perjanjian damai. Untuk terus menjalin hubungan baik, Kim dan Moon sepakat menjalin komunikasi lebih intens dan bertemu lebih sering. Juga menyelesaikan sejumlah masalah bilateral termasuk menyatukan kembali keluarga-keluarga yang terpisah oleh Perang Korea dan meningkatkan jaringan transportasi lintas perbatasan. Sejak disepakatinya deklarasi Panmunjom, kedua negara juga setuju untuk menangguhkan semua siaran propaganda pengeras suara dan membongkar peralatan penyiaran. Mereka juga akan berhenti mengirim selebaran propaganda melintasi perbatasan. Kami berharap kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Saya berharap ini akan menjadi kesempatan bagi rakyat Korea untuk bergerak bebas dari utara ke selatan. Kita perlu bertanggung jawab atas sejarah kita sendiri, kata Kim Jong-un pada saat itu. Udah seneng lihat mereka akur dan keduanya menjanjikan untuk upaya perdamaian, malah memanas lagi. Apa sih gara-garanya? Cuma 2 tahun mereka bertahan buat gak saling serang. Juni 2020, para pembelot anti Korut di Korsel ngirim selebaran lewat balon udara yang isinya adalah pesan-pesan kritis untuk Kim Jong-un dan hal-hal terkait pelanggaran HAM ke perbatasan kedua Korea. Korut marah dan adik Kim Jong-un yaitu Kim Yo-jong ngasih ultimatum mau mutus hubungan kedua Korea. Juga mengancam akan membatalkan perjanjian pengurangan ketegangan militer dan menutup proyek kawasan industri bersama. Kim Yo-jong menilai kalau Korsel cuma diam aja terhadap aksi pembelot anti Korut itu. Karena nggak ada tanggapan baik dari Korea Selatan yang awalnya cuma ancaman doang jadi beneran. Hari Selasa 9 Juni 2020, akhirnya pihak Korut resmi memutus hubungan dengan Korsel. Hubungan yang terputus mencakup militer, persidangan, termasuk jaringan komunikasi antara pemerintah pusat Korut dengan kantor kepresidenan Korsel.
Lalu seminggu kemudian, Korut meledakkan kantor penghubung antara Korea di area perbatasan, yang dibangun bareng-bareng pada 2018 sebagai jalannya melancarkan komunikasi mereka. Menteri Unifikasi Korsel pun mengundurkan diri pada tanggal 18 Juni dan langsung diumumkan oleh media Korut. Untuk meredakan ketegangan, Moon Jae-in mengajak Korut buat berunding. Ia berniat buat ngutus penasihat keamanan nasional dan kepala intelijennya sebagai utusan khusus, tapi ditolak. Kim Yo Jong bilang proposal itu nggak bijak. Dan justru, Korut mengancam akan mengirim pasukannya ke wilayah Gunung Kungkang dan Kaesong, dekat perbatasan kedua negara yang merupakan zona demilitarisasi. Sejak itu, tahun-tahun berikutnya saling serang pun terjadi. Hingga pada Jumat 5 Januari 2024, Korut menembakkan 200 lebih peluru artileri ke dekat dua pulau Korsel. Kim bilang bahwa perdamaian antara Korsel dan Korut sudah tidak mungkin terjadi. Dan di tanggal 9 Februari 2024, Kim Jong-un menyatakan kalau Korea Selatan adalah musuh utama dan permanen negaranya. Bahkan Pyongyang berkomitmen untuk menduduki seluruh wilayah Korea Selatan jika terjadi perang di kemudian hari. Dan monumen simbol persatuan Korea yang dikenal dengan Gapura Reunifikasi dirobohkan Korut atas perintah Kim Jong-un. Ia bilang monumen itu menghalangi pemandangan. Kim berjanji akan melindungi negaranya dengan berfokus meningkatkan kekuatan militernya dibanding dengan jalan perundingan. Gak cuma itu, saat berkunjung ke Kementerian Pertahanan dalam perayaan ke-76 tahun berdirinya Tentara Rakyat Korea Utara, Kim menyerukan kesiapan tempur dengan kekuatan militernya yang lebih kuat. Ia juga bilang kalau perang pada akhirnya pecah, maka Amerika Serikat akan mengalami kekalahan telak yang tidak akan mereka sangka. Mau mencapai perdamaian ada aja ujiannya, yaitu karena salah satunya ada yang melanggar kesepakatan dan tentunya terbentur perbedaan ideologi yang sangat jauh berbeda antara selatan dan utara. Gimana menurut kalian? Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang mau menambahkan atau meluruskan, share di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Next, kita bahas apa lagi ya? Ada ide nggak?